Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Botomo dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan MBI 115 200165. Di sini saya akan menerangkan teori tentang feminisme. Nah, sekarang ini akun-akun media sosial bertema feminisme banyak bermunculan, membahas isu-isu perempuan gender seperti hubungan yang setara, kesehatan reproduksi, hingga ketimpangan gender di berbagai sektor. Tapi apa betul feminisme dan apa saja aliran feminisme lainnya? Nah, di sini saya jelaskan apa itu feminisme. Feminisme itu adalah rangkaian dari gagasan sosial, politik, dan ideologi yang memiliki tujuan untuk membangun serta mencapai kesetaraan gender di segala aspek, mulai dari politik, ekonomi, ranah pribadi, hingga lingkup sosial. Seringkali banyak salah paham dan berpikir feminisme itu ideologi yang membenci laki-laki. Padahal baik laki-laki maupun perempuan sama-sama diuntungkan ketika tidak ada relasi yang timpang di antara keduanya. Nah, di dalam feminisme sendiri terdapat beragam jenis aliran dengan cara pandang berbeda-beda soal beragam isu sosial dan politik. Maka dari itu wajar saja banyak perbedaan pendapat di dalam kelompok jenis feminis sendiri. Nah, di sini saya akan jelaskan beberapa aliran feminisme. Yang pertama, feminisme liberal. Feminisme liberal itu menitik beratkan pada kebebasan individu bagi perempuan. Di awal kemunculan pada abad 19 sampai 20, perjuangan aliran feminis ini lebih mengarah pada hak individu perempuan dalam ranah politik, ekonomi, dan lingkup sosial. Feminisme liberal sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu feminisme liberal klasik dan egalitarian. Nah, feminisme liberal klasik lebih menggarisbawahi pada kebebasan hak sipil individu seperti hak pilih perempuan, hak memiliki tanah, dan hak kebebasan berekspresi. Sedangkan feminisme liberal egalitarian lebih menitik beratkan pada kesempatan setara dan adil untuk perempuan dalam akses sumber daya. Nah, yang kedua, aliran feminisme radikal. Feminisme radikal, karena kata radikal sendiri berarti hal-hal yang mendasar. Feminisme radikal adalah aliran feminisme yang berfokus pada hal-hal mendasar atas ketimpangan yang dialami oleh perempuan. Di dalam feminisme radikal juga ada dua sudut pandang berbeda. Nah, itu feminisme radikal libertarian dan feminisme radikal kultural. Nah, feminisme radikal libertarian muncul pada tahun 1960 sampai 1980 dan berfokus pada berbagai pilihan pribadi perempuan atas tubuh dan seksualitas mereka, baik ia seorang heteroseksual, lesbian, maupun transgender. Nah, aliran feminisme ini percaya bahwa identitas gender feminim membatasi perempuan untuk berkembang dengan manusia seutuhnya, dan menganggap musuh utama perempuan adalah patriarki. Berbeda dengan feminisme radikal libertarian, feminisme radikal kultural mempercayai bahwa selain patriarki, laki-laki juga merupakan bagian dari munculnya opresi terhadap perempuan. Mereka menganggap bahwa laki-laki mengandalkan seksualitas perempuan untuk kepuasan si laki-laki. Karenanya, banyak perempuan yang menganut aliran ini memilih untuk hidup selibat. Dan lesbian juga dipandang sebagai cara untuk bebas dari pembatasan yang dibangun budaya heteroseksualitas. Yang ketiga itu ada aliran feminisme marxis sosialis. Nah, seperti namanya, aliran feminisme ini berfokus untuk membebaskan
perempuan dari pengotakan kelas, patriarki, seks, serta kapitalisme. Aliran ini muncul berdasarkan isu kaum pekerja perempuan dalam lingkup domestik dan publik dalam mengampanyekan pengupahan kerja domestik bagi perempuan, sosial bekerja rumah tangga, serta pengasuh anak. Nah, yang keempat, feminisme psikoanalis gender. Kemunculan aliran ini merupakan perlawanan atas tokoh psikoanalis Sigmund Freud. Freud mengatakan bahwa perempuan mengalami penis envy atau iri terhadap laki-laki karena tidak memiliki penis, dan akibat merasa diri mereka inferior dibanding laki-laki. Nah, aliran feminis psikoanalis gender menggugat pemikiran Freud itu dengan mengatakan bahwa opresi yang dialami oleh perempuan dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan tidak terlalu berhubungan dengan biologi perempuan. Yang kelima, ada aliran feminisme eksistensialis. Nah, feminisme eksistensialis masuk dalam gelombang kedua feminisme dan berkembang pada tahun 1940. Aliran feminisme ini sangat mendukung perempuan untuk bebas mengidentifikasikan makna keberadaannya di dunia ini. Aliran ini juga mengajak perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek yang diinginkan alih-alih menjadi objek. Yang keenam, ada aliran feminisme pasca modern. Bisa disebut juga sebagai feminisme bagi kalangan akademis. Aliran ini sulit dimengerti dan dianggap tidak terlibat dalam perjuangan revolusioner sungguhan seperti protes, boikot, serta demonstrasi. Aliran ini membalikan keadaan dengan merayakan penindasan yang diterima. Nah, dan aliran ini juga menerima kembali feminitas kepada perempuan seperti konstruksi gender dalam masyarakat, merayakan kelianan perempuan melalui cara berbeda berpikir, keterburukan, keberagaman, serta perbedaan. Salah satu ajakan aliran ini adalah menulis serta menggali dengan mengedepankan feminism writing, karena dengan salah satu sumber opresi terhadap perempuan adalah bahasa. Nah, yang ketujuh itu ada aliran feminis multikultural dan global. Nah, aliran ini itu menekankan pada cara pandang bahwa perempuan itu heterogen, namun mempunyai beragam irisan yang bertaut seperti umur, status sosial, ekonomi, pendidikan, agama, dan budaya, dan kewarganegaraan dan lokasi juga. Nah, tiap kelompok perempuan merasakan penindasan yang berbeda, sering dengan beragamnya pengalaman dan identitas mereka. Pengalaman tersebut merupakan sebuah pengalaman global, bukan lagi pengalaman komunal, dan bentuknya sangat berlapis-lapis. Nah, ini yang terakhir, ada aliran feminin ekofeminisme. Nah, aliran ini itu menitikberatkan pada hubungan perempuan itu secara spiritual terhadap ekologi sekitarnya. Ya, dalam aliran ini posisi perempuan sebagai perawat yang lebih membutuhkan dan lebih dekat serta peka dengan dalam ketimbang laki-laki. Jadi lebih peka dengan laki-laki dibandingkan dengan laki-laki, maksudnya seperti itu. Seperti perempuan, alam pun digarap
atau tanda kutip diperkosa serta dieksploitasi oleh kapitalisme yang didominasi oleh laki-laki. Nah, sekian ini dari penjelasan saya untuk teori feminisme. Jika ada yang kurang, jika ada yang salah dengan nada bicara saya atau kata bicara saya ada yang salah, mohon maaf. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.